Ribuan buruh PT Pakerin terancam PHK dan was-was apakah akan terima pesangon. Melalui perwakilan ratusan buruh datang jejali Pengadilan Negeri Surabaya, guna menolak penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Hal ini disampaikan Korlap Buruh FSPMI yang berupaya menolak pilot PT Pakerin. Dalam orasi perwakilan buruh FSPMI berpesan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, untuk tidak semudah itu menjatuhkan pilot bagi PT Pakerin. Masih menurut Korlap aksi tersebut, pengajuan pilot PT Pakerin diduga dilandasi konflik keluarga atau konflik para ahli waris. Selain itu, Korlap meminta buruh PT Pakerin yang berjumlah ribuan untuk turun menjejali Pengadilan Negeri Surabaya di persidangan berikutnya. Masa karyawan berjumlah ribuan yang datang cuma ratusan, semua buruh PT Pakerin harus datang minimal separuh dari jumlah karyawan PT Pakerin, serunya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ayo maju bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekerja PT Pakerin, alhamdulillah persidangan ini tadi sudah selesai perkara nomor 26. Kemudian perkara nomor 27 itu melalui kok. Jadi nanti secara keseluruhan pihak kedua menyampaikan kita tadi perjalanan sudah ketemu Pak Upat dan sebagainya, persidangan juga kita sama-sama hadir. Silakan Mas Ketua menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Kawan-kawanku semua dari NPSI, FSPMI atau Kaudindo, kita satu, hanya buruh. Mempertahankan apa hak kita kan kawan? Kalau di PHK pesangon. Kalau di PHK upah tiap bulan harus dibayar. Kita menunggu. Dan perlu diketahui kawan-kawan, Semangat. dengan ditangkapnya Rian Tuah Damanik, hakim di Pengadilan Surabaya ini, insya Allah saya pribadi mempunyai sedikit keyakinan bahwa Pak Ketua yang baru ini masih punya hati memperhatikan kita, termasuk hakim-hakim yang tersisa. Mungkin sebagian kecil yang masih ada yang kotor, tetapi insya Allah kawan-kawan, insya Allah dalam hati kecil saya menanam kepercayaan di Pengadilan Negeri Surabaya ini, sehingga hati saya mempunyai keyakinan bahwa permohonan penundaan pembayaran utang yang diajukan pengusaha sekaya raya nggak punya hutang, saya mempunyai keyakinan pasti dengan cara memandang Pengadilan Surabaya dengan cara apapun dicarikan, mudah-mudahan dicarikan untuk apa? Sisi sosial kemanusiaan kita dan keluarga kita yang hampir 10.000 lebih, benar nggak? 10.000 lebih nasib kita titipkan di PN ini. Mudah-mudahan ini menjadi panggilan hati secara kemanusiaan kepada kita semua, sehingga celah hukum sedikit untuk kita semua, untuk kemanusiaan putusan pengadilan itu. Sehingga dua putusan kami mempunyai keyakinan mudah-mudahan ditolak kawan. Ada kabarnya mudah-mudahan ditolak. Karena ini berkaitan dengan Switek yang ternyata abal-abal ngaku gini, pengusahanya punya triliunan asetnya, benar nggak? Masih banyak pengusaha seperti itu, Rama Gloria, ngeblok pabrik megah, tapi dia memetai itu kan. Jadi dari beberapa kejadian dan putusan-putusan yang nanti insya Allah putusan-putusan itu akan dikasihkan ke Pak Ketua PN. Dan semua putusan pilot di PN Surabaya, pekerja hanya mendapatkan pesangon 0, bukan 0,5, tetapi rata-rata 0,01 kan. Bayangkan, saya lihat teman-teman usia sudah di atas 40 semua. Dan kerja kemana kita? Kalau pesangon, ya harus pesangon yang bisa mensejahterakan keluarga dan anak kita. Itu pesangon apa? Pensiun dini atau pensiun hitungannya. Yang kedua, kalau tetap kerja, kita minta harus ada upah dan perusahaan segera dikelola dan dioperasionalkan lagi. Kawan-kawan, saya berjuang. Perjuangan pertama di
sini. Kalau di sini sudah berhasil, masih banyak perjuangan harus kita kawal. Berjuang, bersatu, hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih solidaritasnya. Allah, kita semua. Semoga Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua, tetap sabar, tetap emosi terkontrol. Tanggal 28 sebentar hari lagi. Tinggal berapa hari lagi? Hari. Sampai itu elek berarti lagi menunggu detik-detik gajian nomor dah. Prinsipnya buruh itu bekerja dengan sebaik-baiknya, pengusaha itu membayar. Betul. Bila buruh tidak dibayar upahnya, maka tidak ada kata lain selain kita melawan. Oke, siap. Yang ada sejarahnya seluruh makhluk, seluruh manusia di seluruh dunia, tidak ada yang tidak berbicara upah. Jangankan kita sampai pekerja pabrik, ketua pengadilan, hakim-hakim, jaksa, polisi, semuanya berbicara tentang upah. Tidak ada mereka yang mau tidak dibayar kerjanya. Makanya prinsipnya bagaimana diatur oleh undang-undang dan sesuai dengan garis perjuangan kita. Sepanjang hak kita dirampas, maka kita harus melawan. Ada kata lain. Yang kedua, tadi kawan-kawan sudah mengikuti persidangan perkara nomor 26. Sudah kita ingatkan pada majelis hakim. Lihat majelis hakim, ini adalah perwakilan dari ribuan orang yang ada di dalam pabrik. Setidaknya mereka bisa melihat dengan mata telanjang. Setiap kedokan palu yang nanti akan mereka ukir akan sangat berpengaruh kepada mereka dan keluarga. Kita ingatkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, jangan jadi alat untuk melegalkan kejahatan. Jangan jadi alat untuk merampok hak-hak kaum buruh dan negara. Kita ingatkan itu kawan-kawan. Lihat Presiden kita Bapak Prabowo mendatangkan investor, mengundang seluruh tamu-tamu kepala negara dari luar negeri hanya untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Tapi sangat disayangkan apabila pengadilan nanti memutus PKPU dan terjadi PHK, maka ini harus kita hukum kawan-kawan. Kalau pengadilan bisa menghukum kita, kita juga bisa menghukum pengadilan kawan-kawan. Jangan itu kawat dewe wong ngono itu. Ya. Sudah terbukti. Ini sudah diketahui oleh kawan-kawan kita yang ada di Jakarta. Bahkan sudah diketahui oleh Bapak Presiden Prabowo. Tentu ini bukan main-main. Sudah kita ingatkan, jangan hanya karena beralasan menyelamatkan satu piring, maka satu gudang mereka bakar. Dan itu sesuatu yang tidak bijak. Sama-sama tahu tentang hukum, sama-sama tahu tentang aturan, tapi bicara kemanusiaan, berbicara hati nurani, belum tentu hakim-hakim itu memiliki hati nurani. Apakah kita intervensi? Ya, kita mengintervensi agar mereka siratal mustaqim, berjalan di jalan yang lurus. Itulah intervensi kita, kawan-kawan. Oh, itu intervensi? Ya. Kalau ada yang mengatakan itu intervensi, ya kami intervensi. Biar kalian berjalan di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tidak hanya berbicara kepada kepentingan seseorang yang tidak punya dasar, tidak punya rakus seperti itu. Kita ingatkan itu teman-teman. Sekali lagi, ini adalah perjuangan pemulaan kawan-kawan. Kita akan kawal setiap persidangan. Setiap detik persidangan akan kita kawal. Ini menyangkut hajat hidup kawan-kawan, keluarga kalian, anak istri kalian, orang-orang tua yang sekarang dinafkahi. Sekali lagi, pada pengadilan kita ingatkan, dan tegas kita nyatakan, jangan hanya bermodal tanda tangan, bermodal stempel, bermodal palu, kalian akan mencapai nasib kami. Kami akan melakukan perlawanan.
pertama. Yang kedua, nanti kita juga akan mendesak kepada pemerintah provinsi, kawan-kawan semua akan saya ajak demonstrasi ke provinsi. Siap. Sudah jelas perintah undang-undang. Pemerintah, pekerja, dan pengusaha wajib hukumnya untuk menjaga dan tidak terjadi PHK. Sudah perintah undang-undang. Dan sudah perintahnya Bapak Presiden, bagaimana ekonomi ini bisa terjaga dengan baik. Tidak terjadi PHK. Tapi kalau pemerintah tetap diam dan ambisi, maka kita ingatkan. Makanya tetap kawan-kawan tetap satu komando. Seluruh karyawan Makrin tidak peduli dengan serikat kerja apapun. Ini adalah nasib kalian. Buat apa nanti diputus PKP gedok? Ya. Kenapa? Undang-undang yang kemarin dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sudah jelas di sana juga mengatur membolehkan bagi perusahaan yang sudah dinyatakan PKPU dapat melakukan PHK. Ini adalah kedua undang-undang yang sangat gila, kawan-kawan. Kita yang khawatirkan itu. Sudahkah membaca, wahai hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya? Andaikan pengadilan memaksa memutus dengan PKPU, maka tidak ada yang bisa menjamin ribuan orang ini akan ter-PHK dan tidak tahu apakah mendapatkan haknya atau tidak. Apakah ketua pengadilan akan mampu mencarikan pekerjaan kalian semua ini? Apakah mampu mereka akan membagikan rezekinya untuk memberikan makan kepada anak-anaknya? Oke. Inilah yang kita sampaikan di dalam ini. Kita sebagai rakyat yang taat membayar pajak, yang bayar ketua pengadilan, yang bayar hakim-hakim itu, dan kita boleh melakukan hal seperti ini, teman-teman. Kita bukan orang-orang asing yang di negeri ini. Kita adalah warga pribumi yang setiap bulan bayar pajak. Enak saja pemerintah atau hakim atau siapapun sok-sokan terhadap nasib kita. Saya ingatkan itu, teman-teman. Makanya tetap sabar. Kalau tadi gaji, tidak ada cara lain. Selain Lawan. harus gitu, teman-teman. Ya, kamu mungkin Mbak Musik nanti membawa bayaran sampean. Ya, jadi kawan-kawan, tetap nanti kita akan kembali pulang. Tunggu instruksi kerjaan berikutnya dan kegiatan-kegiatan seterusnya. Karena apa? Uang sampean, uang Pak Kerin itu masih ada di perusahaan di mana? Yang informasinya hampir 1 triliun. Itu kalau diberikan jaminan pesangon sampai semua karyawan masih kosong, masih lebih-lebih. Ya, makanya kita ingatkan, wahai pengusaha-pengusaha vaksin, lihatlah mereka ini yang telah membesarkan pabrikmu mulai pertama kali berdiri puluhan tahun yang lalu. Sungguh sangat tragis kalau mereka nanti tidak harus menderita. Makanya aksi ini kita sebagai bentuk mengingatkan kepada mereka, kepada pemerintah. Nanti ingat non, tahu burung menungso tidak gelem. Biasanya kok dikiling nasi kosong. Insyaallah. Yalah, saya tak ingin mengingatkan kemarin. Kemarin sudah kita ingatkan tapi tidak mau. Ya akhirnya kan dipilih. Baik nasi kuasa ataupun yang lainnya. Kita enak-enak. Rumah sampean itu luwe mandi, Pak. Kemana nek kok gak dibayar? Bapak dibayar. Jadi tetap bersabar ya, nanti kembalikan kepada kita. Kita akan tetap satu komando, satu barisan untuk tetap bersama-sama berjuang sampai hak kita terpenuhi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Gubernur bisa menyelesaikan masalah ini dengan bermediasi. Pabrik bisa beroperasi kembali. Kemudian di pabrik selesai. Dan itu yang menjadi harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ingat kita akan sidang kembali tanggal 5 Juni di Mau
Hari Raya Idul Adha. Ya. Tapi sebelumnya ingat, sebelum persidangan, kita akan mengadakan konsolidasi akbar di perusahaan. Ya. Wajib hadir semuanya. Mau sampai nanti dibayar atau enggak, itu nanti kita sikapi di konsolidasi akbar. PUK kalau mengambil langkah apapun harus izin kepada pemberi kuasa. Ya. Sampai sudah berikan kuasa ke kita. Ojo ngawur ke perangkat ya. Sudah ke perangkat organisasi, jangan ngambil langkah sendiri.